Sintayong optimistis timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23. Begini katanya, janji Gianni Infantino bikin Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Cara sang presiden bantu timnas Indonesia juara edisi 2024. Kapten timnas Vietnam ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret. Lupa skuad Sintayong diperkuat Tom Haidekaka. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sintayong optimistis timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23. Begini katanya, pelatih Sintayong optimis bahwa timnas Indonesia U23 bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Namun ia merasa target tersebut dapat tercapai jika skuadnya diperkuat sejumlah pemain andalan. Setelah membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong memiliki jadwal padat, termasuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret dan kemudian memimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Meskipun optimis, ia menyadari kendala terkait pemanggilan pemain karena turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA. Sintayong berharap dapat memanggil pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand untuk meningkatkan peluang timnya mencapai babak semifinal. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan. Ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar dan malah bisa lebih dari itu, kata Coach Shin. Janji Gianni Infantino bikin Piala AFF masuk kalender resmi FIFA. Cara sang presiden bantu timnas Indonesia juara edisi 2024. Gianni Infantino, presiden FIFA, berjanji untuk membuat Piala AFF masuk dalam kalender resmi FIFA. Ini bisa menjadi dorongan besar untuk timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024. Infantino percaya bahwa Piala AFF dengan populasi lebih dari 650 juta orang di kawasan Asia Tenggara yang sangat suka sepak bola pantas mendapatkan status turnamen resmi. Jika Piala AFF ditingkatkan statusnya, ini akan menjadi turnamen ketiga di Asia yang masuk dalam agenda FIFA setelah Piala Asia dan Piala Arab FIFA. Perubahan ini akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia, memungkinkan mereka memanggil pemain-pemain abroad yang bermain di luar negeri dan membuat skuad lebih kuat dengan talenta internasional. Kapten timnas Vietnam ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret. Lupa skuad Sintayong diperkuat Tom Haidekaka. Du Hang Dung, kapten timnas Vietnam, ingin membalas dendam kepada timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Vietnam masih menyimpan kekesalan setelah tersingkir di Piala Asia 2023, terutama karena kalah 0-1 dari timnas Indonesia. Du Hang Dung menganggap laga di kualifikasi Piala Dunia menjadi momen emas untuk membalaskan dendam. Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia pada 21 Maret dan 26 Maret 2024 dalam 2 laga beruntun. Du Hang Dung siap bermain di hadapan puluhan ribu fans timnas Indonesia demi membalas dendam mereka. Namun ia tampak tidak menyadari bahwa timnas Indonesia dapat semakin kuat dengan potensi pemain baru seperti Jay Itzes dan pemain naturalisasi lainnya. Rekap pemain abroad timnas Indonesia semalam, Elkan Bagot debut, Jay Itzes gagal hindari Venezia dari kekalahan. Pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri tampil pada laga terbaru. Elkan Bagot melakukan debut singkat dengan Bristol Rovers di Ligue 1 Inggris, turun sebagai pemain pengganti selama 5 menit. Jay Itzes yang baru-baru ini mendapatkan status WNI turun di menit pertama injury time untuk Venezia, tetapi timnya kalah 1-2 dari Parma. Sementara itu Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye bermain untuk Fortuna Sittard melawan SC Heerenveen di Eredivisie Belanda. Meskipun laga berakhir imbang 3-3, mereka tidak mencetak gol atau memberikan kontribusi pada gol tim mereka. Semua pemain berdarah Indonesia tersebut terus diharapkan meningkatkan performa mereka di level internasional.
Tiga calon kiper timnas Indonesia yang miliki tinggi lebih dari 190 cm. Nomor 1, momok Lionel Messi. PSSI sedang mempertimbangkan tiga calon kiper timnas Indonesia dengan tinggi lebih dari 190 cm untuk mengatasi tantangan di level internasional. Hernando Ari dianggap kiper jempolan di Asia Tenggara, namun kesulitan di Piala Asia 2023 melawan tim kuat. Calon kiper tersebut adalah 1. Cirus Margono mempunyai tinggi 191 cm, berdarah Iran dan Indonesia, berupaya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali. Bermain untuk Panathinaikos B di Liga 2 Yunani 2023-2024. 2. Daniel Klein tinggi 191 cm, kiper klub Liga 1 Jerman, Football Club Augsburg, dipinjamkan ke SV Sandhausen. PSSI melalui Fardi Bachedim telah mendekati Klein yang menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. 3. Maarten Paes tinggi 192 cm, berpengalaman, pernah memperkuat Football Club Utrecht dan timnas Belanda U21. Kini berstatus kiper andalan Football Club Dallas di Liga Amerika Serikat. Proses naturalisasi menjadi WNI sedang berlangsung, diharapkan memegang paspor WNI pada Maret 2024 atau sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam. Shin Tae-yong unggah foto bareng Erick Thohir, pertanda latih timnas Indonesia hingga 2027. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengunggah foto bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, memicu spekulasi tentang kemungkinan perpanjangan kontrak hingga 2027. Meskipun Shin Tae-yong telah menerima tawaran latihan dari negara lain, kontraknya bersama timnas Indonesia masih berlaku hingga 30 Juni 2024. Erick Thohir merespons dengan santai menyatakan kontrak akan diperpanjang jika pelatih Korea Selatan tersebut mencapai target termasuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Meski sempat terdapat ketegangan di media sosial ketika Shin Tae-yong mengunfollow akun Instagram Erick Thohir, mereka kembali terlihat bersama setelah pertemuan pada 2 Februari 2024. Wawancara bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kami bicara lagi tentang pengembangan sepak bola di Indonesia, kata Shin Tae-yong di akun Instagramnya @shintaeyong7777. Tentu harapannya pertemuan ini merupakan sinyal baik bahwa Erick Thohir siap memberikan kontrak baru kepada Shin Tae-yong, sesuatu yang diinginkan banyak pencinta sepak bola Indonesia.